Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nicholas Raymond Andikulu dengan NIM 250711010535. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Dinamika Hubungan Antar Lembaga Negara. Langsung saja kita masuk pada materi. Yang pertama, latar belakang. Indonesia sebagai Rechtsstaat menempatkan penegakan hukum sebagai fondasi keadilan. Yang kedua, sistem peradilan pidana terpadu, yakni Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lapas. Yang ketiga itu Kejaksaan memegang peran sentral berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Dan yang terakhir itu dinamika koordinasi antar lembaga bersifat kompleks dan terus berkembang. Kemudian yang kedua itu tujuan penelitian, di mana memahami pola koordinasi kejaksaan, kepolisian dari penyelidikan hingga P21. Terus yang kedua mengidentifikasi titik rawan perbedaan persepsi kewenangan. Yang ketiga menelaah hubungan kejaksaan dengan lembaga pengawas dan Pemda. Dan yang terakhir itu mengkaji dampak Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 terhadap kelembagaan. Selanjutnya kita masuk pada koordinasi kejaksaan dan kepolisian dari P16 hingga P21. Dari segi kelengkapan formil itu ada yang pertama visum et repertum dan dokumen forensik. Yang kedua itu foto barang bukti. Yang ketiga dokumen administrasi penyidikan. Dan yang terakhir kronologi detail tindak pidana. Dari segi kelengkapan material itu yang pertama kualitas alat bukti, yang kedua tempus et locus delicti yang jelas, yang ketiga keterangan saksi yang konferensif, dan yang terakhir dasar hukum penyusunan surat dakwaan. Selanjutnya kita masuk pada titik rawan kewenangan dan hubungan dengan KPK. Yang pertama itu bolak-balik berkas, di mana perbedaan standar dominus litis jaksa dan kemandirian penyidikan dalam pemenuhan unsur material pembuktian. Yang kedua tumpang tindih tipikor atau TPPU. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mempertegas wewenang jaksa dalam penyidikan lanjutan yang berpotensi menimbulkan ego sektoral. Yang ketiga digital evidence, di mana perbedaan penilaian kekuatan pembuktian digital dan saksi ahli menunda kesepahaman kedua lembaga. Selanjutnya itu hubungan jaksa dengan KPK, di mana mau tripartit, Kejaksaan, Polri, dan KPK wajib input perkara tipikor ke sistem surveillance bersama. Yang kedua, pasal 10A Undang-Undang KPK, jika KPK mulai penyidikan, Kejaksaan wajib hentikan perkara dan serahkan berkas. Yang ketiga, jaksa terbaik diperbantukan sebagai penuntut umum di KPK. Dan yang terakhir, prinsip di mana anti-double prosecution melalui koordinasi berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk pada hubungan dengan lembaga peradilan dan permasyarakatan. Dari segi pengadilan itu yang pertama ada sistem berpadu, di mana pelimpahan berkas elektronik dan sinkronisasi jadwal sidang via SIPP. Yang kedua itu eksekutor, di mana jaksa wajib koordinasi dengan panitera untuk salinan putusan ingkrah. Yang ketiga itu tanpa salinan resmi, seperti eksekusi fisik cacat prosedural hukum. Yang keempat itu kebuntuan eksekusi, di mana jaksa pengacara negara atau JPN dapat ajukan verset atau mediasi antar instansi. Dan yang terakhir itu forum mahkam jakpol, di mana wadah pengurai hambatan regulasi eksekusi. Selanjutnya yang kedua itu lapas atau rutan. Yang pertama overcrowding, di mana lapas seringkali membatasi penerimaan tahanan baru. Yang kedua itu sinkronisasi data, di mana keterlambatan sinkronisasi
sisa masa tahanan. Dan yang terakhir itu pidana mati, di mana koordinasi berlapis seperti Lapas, Polda, dan Kemenkumham untuk pemenuhan hak terakhir terpidana. Selanjutnya kita masuk pada pengawasan, pencegahan, dan pemerintahan daerah. Yang pertama itu APIP atau Inspektorat seperti PKS, di mana dugaan korupsi di lingkungan Pemda diverifikasi bersama APIP. Selanjutnya kita masuk di Datun LKPP dan BPKP, di mana Datun itu legal opinion, legal assistance, legal audit, dan legal audit. Kemudian yang kedua LKPP, di mana itu bertugas sebagai otoritas mutlak teknis pengadaan dan e-katalog. Dan yang terakhir itu BPKP, di mana ia bertugas untuk menjadi audit akuntabilitas keuangan dan penghitungan kerugian negara. Dan yang ketiga itu independensi pendampingan, di mana yang pertama jaksa dilarang keras terlibat keputusan manajerial Pemda. Yang kedua fokus pada kepatuhan formal dan prosedural semata. Dan yang terakhir itu indikasi kickback. Selanjutnya kita masuk pada kerjasama lembaga eksternal seperti PPATK, di mana dia sebagai Financial Intelligence Unit atau FIU. Yang kedua itu kejaksaan minta LHA dan LHP untuk dukung penyidikan. Dan yang ketiga itu deteksi layering untuk integration aset kejahatan. Yang keempat itu instrumen penyitaan, blokir rekening, pembuktian TPPU. Selanjutnya kita masuk pada DJP. Mana yang pertama hambatan, yaitu kerahasiaan data wajib pajak dan kepabeanan. Dan yang kedua itu akses data, di mana izin khusus Menteri Keuangan. Yang ketiga itu DJP, yaitu ultimum remedium. Dan yang terakhir itu kejaksaan, di mana itu pidana badan perlu untuk efek jerah. Dan yang terakhir itu Dirjen Imigrasi, Intel, yakni permohonan cekal elektronik via sistem cekal. Yang kedua, pantau pergerakan paspor atau DPO di LN. Yang ketiga itu deportasi atau pemulangan paksa bersama Interpol. Dan yang terakhir itu mekanisme ekstradisi berdasarkan perjanjian bilateral. Selanjutnya kita masuk pada isu aktual dan kelembagaan. Yang pertama Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021, yakni tentang dampak kelembagaan. Yang pertama, mempertegas doktrin dominus litis dan asas single prosecution service. Yang kedua, wewenang baru, yakni penyidikan pelanggaran HAM berat. Yang kedua, legitimasi restoratif justice, di mana diskresi jaksa untuk hentikan penuntutan perkara ringan. Kedua, kewenangan keperdataan lebih luas, di mana pengajuan palet korporasi yang dirugikan negara. Maksudnya yang merugikan negara. Yang terakhir itu Polri dituntut menyesuaikan pola penyidikan awal dengan semangat penyelesaian di luar pengadilan. Dan yang dari segi ego sektoral dan sentra Gakumdu itu yang pertama kebuntuan penafsiran, di mana gelar perkara silang dipimpin Kemenko Polhukam. Yang kedua, satu pintu media seperti joint press release yang dikonsensuskan bersama. Yang ketiga itu Gakumdu atau Bawaslu, Polri, Kejaksaan untuk tindak pidana, pemilu dan pilkada. Yang keempat, jaksa dampingi sejak pleno penentuan laporan pelanggaran.
Dan yang terakhir itu strict deadline penanganan perkara pemilu seperti pola kerja satu atap. Selanjutnya kita masuk pada fungsi sosial kejaksaan dan restoratif justice. Yang pertama itu fungsi sosial kejaksaan, di mana layanan konsultasi hukum gratis bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Manado. Yang kedua, sosialisasi hukum aktif seperti sekolah, kampus, dan kalangan akademisi. Yang ketiga, narasumber publik untuk menjelaskan tugas dan fungsi kejaksaan secara konferensif. Dan yang terakhir itu, wujud nyata komitmen perlindungan kepentingan hukum masyarakat. Lalu kita masuk pada program restoratif justice. Ini yang pertama, first offender, di mana tersangka belum pernah dihukum sebelumnya. Yang kedua itu ancamannya di bawah 5 tahun. Kemudian kerugiannya itu di bawah 5 juta. Dan tentunya dalam restoratif justice itu harus diadakan perdamaian yang tulus. Selanjutnya kita masuk pada koneksitas dan kesimpulan, di mana yang pertama dari segi perkara koneksitas atau TNI, tingkat Kejari Manado, di mana fungsi penanganan pidana militer belum tersedia. Kemudian yang kedua itu mekanisme eskalasi ke Kejati Sulawesi Utara. Dan yang ketiga itu keberlangsungan fungsi tetap terjaga secara profesional dan sesuai hukum. Kesimpulan itu yang pertama, koordinasi kejaksaan, di mana kepolisian bersifat dialogis dan terstruktur melalui mekanisme SPDP, P16, P18, P19 hingga P21. Yang kedua, titik rawan meliputi bolak-balik berkas, tumpang tindih, tipikor atau TPPU, dan perbedaan pendekatan doktrinal antar lembaga atau ultimum remedium. Yang terakhir itu, Kejaksaan Negeri Manado telah menunjukkan adaptasi kelembagaan yang baik melalui mekanisme eskalasi dan program inovatif seperti restoratif justice. Sekian dari saya, terima kasih.